Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak, tetap semangat ya. Pada pembahasan lalu kita telah belajar tentang ekonomi kreatif. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia mempunyai banyak sekali keunggulan dalam bidang ekonomi. Nah, keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia ini dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apa saja sih pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia? Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport ini beroperasi di dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Papua. Jadi PT Freeport ini bergerak dalam bidang menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Lalu apa kontribusi PT Freeport ini terhadap negara kita? Ternyata baik sekali peranan dan kontribusi yang didapat oleh negara kita. Salah satunya adalah PT Freeport ini menyediakan layanan pekerjaan. Mereka menyediakan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang Indonesia, bayangkan. Baik sekali menyerap tenaga kerja ya. Lalu yang kedua, perusahaan ini menanam investasi untuk membangun infrastruktur di Papua. Mereka menanam investasi sebesar 8,5 miliar US dollar. Jadi dengan rencana investasi yang signifikan pada masa depan. Begitu. Lalu keuntungan finansial yang dibayarkan ke pemerintah Indonesia yang dibayarkan dalam bentuk pajak, dividen, dan royalti dalam 4 tahun terakhir ini kurang lebih mereka memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar dolar Amerika. Dan penambangan yang dilakukan oleh PT ini, perusahaan ini memperhatikan AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Jadi ketika mereka beroperasi, mereka tidak hanya melakukan penambangan, tapi mereka juga terus mengevaluasi potensi dampak-dampak yang terjadi dari operasi penambangan yang ada di Papua tersebut. Nah, selanjutnya adalah perusahaan tambang minyak negara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ternyata banyak masyarakat di luar Indonesia, masyarakat internasional yang sudah mengetahui bahwa Indonesia berpotensi dalam bidang penambangan minyak. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang banyak sekali yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Makanya jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka telah menanamkan investasi asing, menanamkan membangun perusahaan-perusahaan minyak asing yang telah dibangun di beberapa tempat di Indonesia seperti di Kilang Pangkalan Berandan, di Kilang Dumai, di Riau, di Cilacap, di Kilang Cilacap, di Kilang Cepu. Lalu apa sih itu kilang minyak? Kilang minyak itu sendiri adalah pabrik yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia seperti yang kita gunakan sehari-hari untuk kendaraan bermotor kita, yaitu bensin, minyak diesel, minyak tanah, walaupun sekarang minyak tanah sudah jarang sekali kita temukan. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya.
Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar di daerah batuan endasan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Selanjutnya, keunggulan ekonomi Indonesia yaitu batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia dari sejak dahulu kala. Batik yang terkenal yaitu berasal dari Jogja, dari Solo, dan dari Pekalongan. Batik itu sendiri merupakan kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Jadi ketika kita menggunakan batik, kita harus bangga bahwa batik itu adalah ciri khas dari bangsa Indonesia. Dan UNESCO pun telah menetapkan batik menjadi warisan budaya Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada batik tulis, batik cap, dan batik lukis.